Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya sehingga video ini bisa diselesaikan. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan iman kita. Kritik dan saran dari pemirsa sangat dibutuhkan untuk perbaikan kualitas video selanjutnya. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj atau Gog and Magog adalah dua suku pelaku kejahatan yang telah dihalangi jalannya oleh Dzulkarnain. Informasi tentang Ya'juj dan Ma'juj terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Kahf, surat Al-Anbiya, dan beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Informasi tentang Ya'juj dan Ma'juj sangat sedikit sehingga para ulama masih berbeda pendapat tentang siapa sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia keturunan Adam alaihissalam atau Bani Adam, sama dengan manusia lainnya yang hidup di permukaan bumi. Beberapa ulama mengatakan Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan bangsa Mongol. Ada juga yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan bangsa Turki atau Turk. Dalam video ini, kita akan mengurai suku bangsa Mongol yang disebut sebagai asal-usul dari Ya'juj dan Ma'juj. Sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kamu akan tetap berperang melawan musuh-musuhmu sehingga keluar Ya'juj dan Ma'juj yang bermuka lebar dan bermata sipit, bersosok atau berkulit kuning, akan turun dari setiap perbukitan seakan wajah mereka rata bagaikan permukaan palu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Suku bangsa manakah yang berwajah lebar bagaikan permukaan palu? Sebelah timur Asia Tengah terdapat pegunungan Altai yang membentang dari utara Cina menuju Siberia di Rusia. Pegunungan ini memotong dan menjadi perbatasan antara negara Kazakhstan di barat dan Mongolia di timur. Pegunungan Altai bagaikan benteng kokoh yang menghalangi migrasi penduduk dari barat menuju ke timur. Di antara perbatasan Cina dan Mongolia, yaitu di utara Cina dan sebelah selatan Mongolia, terdapat gurun Gobi yang gersang dan panas membakar. Ke arah barat dari Cina juga terdapat gurun Taklamakan, yaitu di Xinjiang atau Uighur. Pegunungan Altai yang senantiasa bersalju dan dingin membeku, dan gurun yang gersang dan panas membakar merupakan landscape yang sangat sesuai sebagai barrier untuk menghalangi migrasi suku-suku nomaden dari barat. Di gurun Taklamakan terdapat Sungai Tarim yang menjadi shelter bagi suku-suku nomaden sebelum melanjutkan perjalanan ke arah barat. Sungai Tarim menjadi basis yang sangat penting selama ribuan tahun. Setiap kafilah nomaden yang bergerak ke arah barat akan berhenti di Sungai Tarim untuk mengisi kantung-kantung air dan memberi makan dan minum ribuan ternak yang mereka bawa. Sungai Tarim kemudian menjadi pemukiman. Sebagian dari suku-suku nomaden kemudian menjadikan Sungai Tarim sebagai basis untuk merampok kafilah nomaden yang lewat. Jalur ini kemudian menjadi jalur perdagangan yang sangat penting antara Kekaisaran Cina di timur dan Kekaisaran Romawi di barat. Pedagang yang melewati jalur ini membawa sutra dari Cina yang sangat digemari orang-orang Romawi di barat. Jalur perdagangan ini kemudian dikenal sebagai jalur sutra atau Silk Road. Sebelah utara gurun Gobi dari sisi timur pegunungan Altai hingga timur jauh terdapat padang rumput yang dihuni suku bangsa Turkic. Suku bangsa Turkic terdiri dari suku bangsa Turki, bangsa Tatar atau Tartar, dan Mongol. Ketiga suku bangsa ini memiliki bahasa dan budaya yang sama, perbedaan hanya terletak pada dialek. Suku bangsa Turkic adalah bangsa nomaden yang selalu berpindah mencari padang rumput untuk penggembalaan mengikuti perubahan iklim.
Sumber daya alam yang terbatas menjadikan suku bangsa ini menjalani kehidupan yang sangat keras. Mereka sangat ahli dalam mengolah logam atau metalurgi, tidak biasa bercocok tanam. Kehidupan yang sangat keras sering terjadi pertikaian di antara suku yang diakhiri dengan pertumpahan darah. Terkadang suku lain datang merampok, yaitu menjarah harta dan menculik wanita suku lain. Dari suku yang mengalami perampokan akan melakukan balas dendam. Peperangan antar suku bisa juga terjadi karena perebutan wilayah. Suku yang mengalami kekalahan akan tunduk dan mengikuti suku yang menang. Jika tidak ingin tunduk dan mengikuti suku lain, mereka biasanya akan keluar meninggalkan wilayahnya, akan berpindah ke lain tempat. Biasanya mereka bermigrasi ke arah barat. Kondisi ini memaksakan penduduk di wilayah ini memiliki keterampilan dalam mempertahankan diri. Mereka dikenal juga sangat ahli dalam memainkan berbagai jenis persenjataan dan memanah. Ksatria dari suku bangsa Turkid sangat ahli memanah sembari menunggang kuda. Keahlian memanah dari punggung kuda yang sedang berlari kencang ini diajari dan dilatih pada anak-anak mereka sejak usia dini. Keahlian mereka dalam memanah di atas punggung kuda ini yang nantinya menjadikan mereka sebagai bangsa penakluk dunia. Memanah dengan posisi pemanah berada di atas punggung kuda yang sedang berlari kencang memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Tetapi bagi bangsa Turk, Tatar, dan Mongol, hal itu tidak menjadi masalah. Para ksatria dari tiga bangsa ini sangat terkenal dengan pasukan kavaleri mereka yang sangat ganas. Sejak usia dini mereka telah diajari dan dilatih menunggang kuda dan memanah. Orang-orang Turk, Tatar, dan Mongol juga dikenal sangat mahir menjenakkan kuda liar. Kehidupan sebagai bangsa penggembala ternak membutuhkan mobilitas yang tinggi untuk mengawasi ternak mereka yang berjumlah ribuan ekor di tengah padang rumput penggembalaan yang sangat luas. Keterampilan memanah dibutuhkan untuk melumpuhkan predator yang memangsa ternak. Keterampilan ini selalu diperlombakan, selain untuk mencari pemanah terbaik juga untuk melestarikan budaya mereka. Busur panah mereka terbuat dari bahan komposit dengan bentuk melengkung yang memberikan efek lontaran anak panah yang kuat. Pada posisi di atas punggung kuda yang sedang berlari kencang, mereka dapat memanah dengan lontaran anak panah sangat efektif pada jarak 150 hingga 300 meter. Beberapa kerajaan besar pernah merekrut bangsa Turk sebagai tentara bayaran, seperti Cina, Persia, dan juga Bizantium. Bangsa Mongol adalah bangsa yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Bangsa Mongol menjadi terkenal dan kemudian menjadi bangsa yang sangat ditakuti dunia setelah kemunculan Genghis Khan ke panggung dunia. Genghis Khan adalah seorang jenderal perang, seorang pemimpin karismatik yang jenius. Dia berhasil mempersatukan suku-suku Mongol yang sebelumnya tercerai-berai mengikuti kepemimpinan seorang klan. Genghis Khan ketika lahir bernama Temujin. Dia memberi gelar dirinya sebagai Genghis Khan setelah mempersatukan seluruh klan Mongol di bawah kepemimpinannya. Di kemudian hari, gelar ini yang lebih dikenal. Setelah mempersatukan seluruh klan suku Mongol, Genghis Khan kemudian memperluas wilayahnya dengan menyerang Cina. Ketika menyerang Cina, para insinyur Cina yang ahli dalam membuat persenjataan kemudian ditangkap dan dibawa ke Mongolia. Ada juga ahli-ahli Cina yang dibayar tinggi asalkan mereka bisa membuat alat yang dapat membuat tembok benteng runtuh. Wilayah Kekaisaran Mongol tidak berhenti sampai di Cina. Wilayah Kekaisaran Mongol terus meluas hingga sampai ke Polandia di Eropa. ما را به بیعت با خود دعوت کرده. Eşim Hanbek. خود جرست تیمه چتکو. پس مسئولیت هر پیش آمد متوجه خود شماست. Onun orası. Kalk, سلطان از من کاری خاص براش انجام بده. یعنی tadı da sorup kısmasa. حبذا لو لم يرضى الملك بهذا الأمر
قضوا عليكم واحدا واحدا. بلى يا مولاي. जहाँ बना ठीक है, अब तुम किले के अंदर Efendimiz. Hiç düşünmüyor musun? Daha kaç kişi senin istek ve arzularını kurban... Kararım kesindir. Allah yardımcımız olsun. Yapmayın diyorum. Kekejaman dan keberingasan pasukan Mongol belum ada yang bisa menandinginya hingga saat ini. Ketika menyerang kerajaan Khwarezmia, semua penduduk ibu kota Samarkand dibunuh tanpa tersisa. Secara keseluruhan, sekitar 1 juta penduduk kerajaan Khwarezmia yang dibunuh. Di Timur Tengah ada sekitar 10 hingga 15 juta penduduk yang dibunuh pasukan Mongol. Pada awal abad ke-12 sebelum invasi Mongol, penduduk Cina sekitar 120 juta jiwa. Setelah menginvasi Cina dan mendudukinya selama 70 tahun, penduduk Cina menurun drastis, kurang dari setengahnya. Diperkirakan ada 11% penduduk dunia kala itu yang menjadi korban keganasan dan keberingasan pasukan Mongol. Berdasarkan pada data dan sepak terjang pasukan Mongol, para ulama kontemporer kemudian menafsirkan bangsa Mongol sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Allahu a'lam bishawab.